Hello, jumpa lagi dengan Ibu masih di pembelajaran sejarah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa di rumah masing-masing. Doakan supaya belajar kalian lancar, doakan rezeki orang tuanya, doakan pandemi corona cepat berlalu supaya kita bisa bertemu di ruangan kelas yang kita cintai atau di sekolah kita. Oke, pembahasan ini masih kita membahas tentang runtuhnya Orde Baru. Di pertemuan sebelumnya pun kita telah membahas ada sekitar 6 yang menyebabkan keruntuhan Orde Baru. Ini kita lanjut lagi. Ada beberapa lagi, mungkin ada sekitar 4 atau 5 lagi. Oke, kita mulai. Nah, ketujuh adalah tragedi Trisakti. Ini Ibu jelaskan kembali. Tragedi Trisakti ini adalah tragedi yang sangat luar biasa karena saat inilah banyak mahasiswa yang ikut demo itu berjatuhan, ada yang meninggal, ada yang ditembaki, ada yang hilang. Aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa Trisakti beserta dosen dan staf kampus yang diikuti oleh lebih dari 10.000 mahasiswa dan digelar pada 12 Mei 1988 yang pada intinya meminta pemerintah melakukan reformasi di segala bidang, baik pemerintahan, ekonomi maupun politik. Ini bukan 98 maksudnya 1998. Ekonomi maupun politik yang menginginkan diadakannya sidang istimewa MPR. Namun aksi damai itu dinodai dengan adanya pembakaran oleh aparat terhadap 4 siswa Trisakti, yaitu Hendriawan Si, Heri Hartanto, Elang Mulyana Lesmana, dan Hafinadin Royan, yang memicu aksi kekerasan meluas di berbagai penjuru wilayah saat itu dan semakin membuat Indonesia jatuh terpuruk dan krisis seolah tanpa akhir yang menjadi catatan buruk dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Jadi pada tuntutan pada Trisakti itu adalah lihat lagi bahwa pemerintahan pada saat itu yang berjalan tidak sesuai dengan undang-undang, dan banyak juga menyebabkan merosotnya ekonomi. Kita bahas sebelumnya ada krisis ekonomi yang disebabkan banyaknya para investor atau para pemilik modal yang dari luar negeri yang menanamkan modalnya di Indonesia itu menarik modalnya ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi dan juga adanya isu-isu KKN atau korupsi, nepotisme, dan kolusi. Jadi ini isu-isu ini yang menyebabkan orang-orang yang menanamkan modal di Indonesia itu menarik modalnya, sehingga itulah yang menyebabkan nanti terjadinya demo. Yang salah satu yang diminta kepada pemerintah yaitu memperbaiki di bidang ekonomi dan pemerintahan maupun politik. Jadi karena saat itu Indonesia sangat diambang, itulah paling krisisnya Indonesia setelah tahun 66. Di tahun 68 lah Indonesia lagi mengalami krisis ekonomi yang sangat parah seperti itu, sehingga Indonesia tidak bisa membayar utang-utangnya ke luar negeri seperti itu. Dan juga itulah yang para pemimpin atau para keluarga cendana itu masih menimbun harta kekayaan walaupun Indonesia dalam krisis ekonomi seperti itu. Itulah menyebabkan ada kerusuhan pada Trisakti. Selanjutnya ada kerusuhan di kota besar lainnya. Masalah keamanan timbul di berbagai bagian dari beberapa masalah terlebih dahulu timbul sebelumnya. Jadi setelah kejadian Trisakti atau mahasiswa Trisakti yang turun ke depan gedung DPR, itu kan ada 4 mahasiswa yang tertembak. Jadi inilah yang menyebabkan banyaknya nanti di daerah-daerah atau di kota-kota besar lainnya melakukan demo, yaitu untuk mengkritik bagaimana pemerintahan, politik, dan juga krisis ekonomi yang telah terjadi di tahun 98. Baru selanjutnya kebebasan pers yang dibungkam, keberadaan oposisi pun dilarang. Jadi ketika Ibu singgung lagi pada masa Orde Baru atau pemerintahan Soeharto, pers atau sekarang kita bilang media cetak, media elektronika seperti berita-berita, gosip, dan lain-lain itu sangat dibungkam. Tidak bisa media atau TV atau internet itu menyiarkan tentang keburukan-keburukan dari pemerintahan atau dari keluarga cendana atau dari keluarga yang memimpin pada saat itu.
Yang bisa diliput adalah hanya mengagungkan atau membesar-besarkan namanya bahwa dia telah berhasil seperti ini, berhasil ini. Jadi hanya keberhasilannya lah yang bisa dipublikkan, sedangkan kebobrokannya, kemerosotannya itu tidak bisa dikeluarkan, dibuat ke media umum seperti itu. Dan juga kita tahu pada zaman Orde Baru, salah satu di bidang politik yang dilakukan oleh Soeharto adalah mempersempit partai politik, sehingga cuman ada 3 partai politik, yang dimana pada Orde Baru ingatkan kembali itu terjadi bahwa Golkar itu harus dimenangkan oleh pegawai negeri atau ASN, bahkan orang-orang yang bekerja pada bidang pemerintahan. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya oposisi atau lawannya tidak bisa leluasa mengkritik atau mengomentari cara kerja dari si Soeharto atau dari cara kerja partai Golkar pada saat itu. Seperti itu. Yang membuat rakyat geram dan terjadilah demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah atau di berbagai kota-kota besar seperti di Surabaya dan lain-lain sebagainya. Bukan hanya di Jakarta, kota seperti Semarang, Medan, Solo, Surabaya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, terjadi aksi demo serupa yang menuntut reformasi atau perbaikan di bidang politik, ekonomi, dan lain-lain, dan pemerintahan. Dan di Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 1998, bersamaan dengan aksi demo di Jakarta pun terjadi kurang dari 1 juta manusia berkumpul di alun-alun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri Pisowanan Agung guna mendengarkan maklumat dari Sultan Agung Hamengkubuwono X dan Sri Pangku Alam yang ke-7 seperti itu. Jadi keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemimpin atau pemerintah atau presiden kita pada Orde Baru itu sangat kontroversi. Jadi itu banyak bertentangan dengan masyarakat. Tapi pada saat itu masyarakat pada 32 tahun sebelum dia runtuh, sebelum tahun 98 itu karena media dibungkam, banyak orang-orang yang mengkritik Soeharto atau pemerintahannya itu hilang. Jadi masyarakat akan dibungkam. Tapi ketika ada peristiwa Trisakti, rakyat melihat itu tidak tinggal diam. Makanya mulai dari peristiwa Trisakti tersebut, banyak rakyat yang turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi atau menuntut adanya reformasi atau perbaikan di bidang politik, pemerintahan, dan juga ekonomi seperti itu. Selanjutnya ada sosial. Keadaan sosial masyarakat majemuk yang menghadirkan masalah yang kompleks. Pembangunan yang tidak merata pada berbagai besar masyarakat pun menjadi pemicu terjadinya diskriminasi. Jadi kita ketahui dari kita merdeka sampai mungkin sampai pemimpin-pemimpin kita tahun-tahun lalu pun itu sangat diskriminasi, di mana pembangunan hanya berpusat di Pulau Jawa atau di kota dekat-dekat ibu kota seperti itu, ibu kota negara. Sehingga ini menyebabkan adanya diskriminasi dan kecemburuan sosial bagi masyarakat-masyarakat yang tidak terjamah pembangunannya. Seperti itu. Masalah sosial ini bersumber dari kesenjangan sosial yang ada di masyarakat, terutama dengan adanya propaganda transmigrasi. Tahu kalian, transmigrasi pertama kali itu dilakukan oleh Presiden Soeharto, itu di mana penduduk yang padat di Pulau Jawa itu ditransmigrasikan atau dikirim ke daerah yang jarang penduduk. Salah satunya contoh Ibu bilang di Surabaya, di Padang ada satu daerah, lupa Ibu namanya, itu menjadi daerah transmigrasi. Jadi Presiden Soeharto memberikan tanah secara gratis dan rumah dibangunkan untuk daerah-daerah transmigrasi di Padang. Bahkan di tempat Ibu di namanya Sinunukan, mungkin kalian akan jarang, atau di Mandeling Natal, pas tempat Ibu sekarang itu merupakan daerah transmigrasi yang dilakukan oleh Soeharto. Jadi orang-orang Jawa atau orang-orang di Jawa sana yang sudah padat penduduk itu diberikan tanah secara gratis oleh pemerintah supaya orang itu mau berpindah dari Pulau Jawa ke tempat yang jarang penduduknya, seperti itu. Meningkatnya transmigrasi penduduk Pulau Jawa yang ke wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Jaya yang difasilitasi oleh pemerintah ternyata memiliki dampak negatif. Jadi ada dampak-dampak negatifnya, di mana salah satunya tanah atau lokasi tempat mereka tinggal itu kan pemerintah tidak tahu bahwa tanah itu tanah adat. Tanah ini kan kalau di daerah-daerah tertentu masih ada yang namanya tanah adat, itu tidak bisa disentuh
kecuali dari putra daerah itu sendiri, seperti itu. Bahkan ada tanah sudah dimiliki orang lain, tidak di itu yang diberikan, seperti itu. Jadi menimbulkan adanya kontroversi atau perlawanan atau adanya konflik, seperti itu. Penduduk lokal merasa termarginalkan dan menjadi sebuah kecemburuan sosial yang pada akhirnya mencetuskan konflik terbuka antara para transmigran asal Pulau Jawa dengan penduduk lokal, seperti itu. Ya, karena dikasih tanah gratis, kenapa penduduk lokal saja tidak dikasih? Ya, kenapa mereka dikasih gratis? Itu kan tanah adat. Ya, kenapa mereka dikasih tanah itu? Kan itu tanah saya, seperti itulah kira-kira. Selanjutnya, dan program transmigrasi tersebut memunculkan sentimen yang menganggap program tersebut sebagai propaganda Jawanisasi oleh pemerintah pusat. Jadi, adanya kesalahpahaman. Ternyata mungkin pada saat itu menurut Ibu, pada saat itu memang itu keputusan yang baik, karena saat itu Pulau Jawa itu sangat padat dengan penduduk. Bahkan sampai sekarang kalau ditanya pulau terpadat penduduk itu adalah Pulau Jawa. Tetapi karena cara atau karena keputusan tiba-tiba atau caranya itu tidak pas, menyebabkan adanya kesalahpahaman antara penduduk lokal yang dijadikan tempat daerah transmigrasi itu tidak terima, atau mereka merasa diisolasi, atau mereka merasa tidak dipedulikan. Mereka dikasih fasilitas, dikasih rumah, dikasih tanah, kami aja di sini tidak dipedulikan oleh pemerintah, baratnya seperti itu. Makanya ada kecemburuan sosial yang menyebabkan adanya perang terbuka atau konflik terbuka antara orang-orang pendatang dengan orang-orang lokal, seperti itu. Selanjutnya ada diskriminasi. Sikap diskriminatif pemerintah terhadap masyarakat keturunan Tionghoa. Sejak tahun 1967, warga Tionghoa dilarang mengeluarkan pendapat dan dianggap sebagai orang asing, serta tidak diakuinya sebagai warga negara Indonesia. Bahkan kedudukan mereka berada di bawah warga asli atau pribumi. Ini secara tersirat telah menghapuskan hak-hak mendasar yang dimiliki warga Tionghoa, dan tentu saja mencederai sejarah HAM, dan juga tentunya sangat merusak makna dan sejarah Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Jadi ini kembali lagi Ibu Ibu bahas sedikit. Jadi pada masa 67, pada masa G30 SPKI sampai akhirnya, itu kan orang-orang Tionghoa banyak yang dibumi hanguskan, atau yang banyak dibunuh, banyak diperkosa wanita-wanitanya dan lain-lain. Bahkan banyak orang-orang dari Indonesia pindah ke Malaysia, pindah ke Singapura dan lain-lain. Itu yang menyebabkan bahwa orang-orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia merasa hak-hak asasi manusia, hak untuk hidup, hak untuk ini, ibaratnya itu seperti sudah dilanggar oleh pemerintahan saat itu, seperti itu. Jadi sampai sekarang pun Ibu bilang Tionghoa ibaratnya masih ada pengkelas-kelasan. Kenapa Ibu bilang pengkelas-kelasan? Kenapa? Masih ada kata pribumi dan non-pribumi. Yang pribumi ya orang-orang asli Indonesia, non-pribumi berarti orang-orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia, seperti itu. Padahal mereka sudah di Indonesia dan mereka menjadi pedagang di Indonesia yang membantu perekonomian Indonesia pada saat itu, karena kita tahu orang Tionghoa itu adalah orang-orang pedagang, seperti itu. Bukan Ibu yang memihak pada Tionghoa, tapi itu sejarah yang menuliskan, seperti itu. Baru dengan semakin kacaunya kondisi Indonesia waktu itu dan semakin menguatnya desakan dari berbagai pihak pada Soeharto untuk mundur, hingga pada tanggal 20 Mei 1988 Soeharto pun resmi mengundurkan diri dan diumumkan di Istana Merdeka Jakarta dan menyerahkan kepemimpinannya kepada wakil B.J. Habibie. Karena banyaknya dorongan-dorongan dari luar maupun dari dalam, jadi itu yang menyebabkan Soeharto merasa bahwa dia ibaratnya tidak lagi dicintai oleh rakyatnya, sehingga dia mengundurkan diri dan dilanjutkan oleh B.J. Habibie, seperti itu. Jadi ada beberapa faktor, 9 faktor yang menyebabkan mundurnya Soeharto dari istana kepresidenannya. Oke, sampai di sini Ibu jelaskan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mungkin pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas sedikit tentang bagaimana keadaan sosial. Mungkin kita agak mundur ini ya. Bagaimana keadaan sosial atau keadaan masyarakat pada masa Orde Baru, seperti itu. Jadi karena kita akan membahas bagaimana pers, kita akan membahas bagaimana rakyat yang semakin menderita ataukah rakyat semakin makmur dan lain-lain. Oke? See you, goodbye.